hidupku, semua sudah dihancurkan kuasanya, diputuskan hubungannya dengan hidupmu dan semua keturunanmu. Hidupmu hanya milik Tuhan Yesus saja selamanya. Berjalanlah jalan takut akan Tuhan, pasti kau punya masa depan yang indah. Dalam nama Tuhan Yesus. Itu pesentuhan 2 hari yang lalu. Nah, saya bertanya sama Tuhan waktu itu, Tuhan goncangan seperti apa? Dalam aspek kehidupan apa? Goncangan itu ada. Semua akan digoncang. Negara akan digoncang, keluarga akan digoncang, gereja akan digoncang, perekonomian akan digoncang. Semuanya yang jadi Tuhan atas hidupmu akan digoncangkan oleh Tuhan. Sekali lagi Tuhan bilang, ketika kau merendahkan diri di hadapan dan menanti-nantikan pertolongan yang dari Tuhan, tidak ada hal yang tidak mungkin terjadi, tapi Tuhan akan tolong kita. Bagian kita harus menjadi satu dengan Tuhan. Kita berjalan Tuhan dan Tuhan di dalam kita, supaya kehidupan kita benar-benar ada dalam jaminan Tuhan. Itu benar. Kita mengalami Kristus yang sesungguhnya. Dan ketika Tuhan bilang berdoa dan terus berdoa, Tuhan doa seperti apa yang Tuhan bersyafaat, ya, deklarasi, apalagi Tuhan pujian dan penyembahan. Ketika kau memuji dan menyembah, maka aku berkuasa ke situ. Bukan cuma sekedar disenangkan, tapi berkuasa ke situ. Jadi malam ini kita akan mulai menyembah Tuhan. Tidak usah malu, tidak usah begitu, mau nangis sama bohong, mau sujud. Bukan menyembah Tuhan. Minta Tuhan peluk hidup, minta Tuhan jangan. Karena dengan ketika kita ada dalam hadirat Tuhan dan Tuhan berbicara, kita bisa melihat orang itu kita aku dan Tuhan. Jadi yuk kita malam hari ini, memang kita konsen malam hari ini beda dengan yang lain. Kita akan banyak menyembah. Kemudian kita akan sharing beberapa kali 15 menit, kemudian kita akan sharing. Yuk, masih bisa dimulai berdoa aja kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu, kasih setiamu atas setiap kami. Kami boleh bergabung bersama-sama untuk memuji menyembah-Mu di tempat ini, dan kalau segala kami akan memulainya untuk bicara pada malam hari ini. Mari Roh Kudus berkarya, bekerja dari awal hingga akhir, semua di dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur.
kami di batu batu Bapak Surya. Tidak ada keadilan dalam dunia ini. Hanya ada penindasan, penderitaan, kesakitan, kecurangan. Karena orang takut akan Tuhan itu hilang. Semakin hari semakin hilang. Dan hari ini aku berkata kepada kalian, kalianlah batu penjuru selanjutnya yang tidak pernah dianggap berharga, yang selalu disia-siakan, terbuang dengan sendirinya, yang seolah-olah tidak pernah ada orang yang menghargaimu, maupun menghormatimu, maupun mengatakan kau tidak berguna. Tapi Tuhan menentukan kalian semua menjadi batu penjuru. Apa yang mereka tolak, dunia tolak, dunia tidak mau. Aku datang untuk menyelamatkan. Aku akan memakai hidupku dari yang terkecil pertobatan pribadi, di keluarga, di kampung, di kota, di provinsi, dan semua. Aku akan memakai engkau asal kau mau. Aku jangan mengangkatmu dengan tanganku. Aku tidak akan memberkatimu dan memutusmu. Dan aku sendiri akan membuat kau menjadi pelaku mujizatmu dan kau menjadi mujizat dimanapun kau berada. Kau menjadi berkat. Dan tidak ada satu kuasa yang menyentuh hidupmu tanpa seizinmu. Dan setiap pertolongan dan kesurpan Tuhan di kayu salib itu sudah menyelesaikan semua dosa kesalahanmu. Dulu, sekarang, maupun yang akan datang dan sampai aku datang. Semua sudah selesai. Terus datang kepadaku, bertanya kepadaku, berbicara kepadaku, berdoa kepadaku, berharap kepadaku sampai aku menyelesaikan pertolonganku atas hidupmu. Teguhkan hatimu, kuatkan hatimu, jangan semua tergoncang, jangan sampai tolong terjadi pada goncangan itu sampai kau tidak bergoncang lagi. Tidak usah takut apa yang terjadi dalam hidupmu. Aku yang berikan kendali. Bahkan sekalipun apa yang direka-rekakan kejahatan atas hidupmu itu ada. Apa yang direka-rekakan kejahatan sekalipun itu sebuah pembunuhan, sebuah hal yang buruk. Tanpa seizinku, maupun tidak boleh menyentuh hidupmu. Bahkan mungkin kau sudah sempat celaka, tapi aku Tuhan sanggup membangkitkan. Aku pilih untuk menjadi batu penjuru dengan semua kepercayaan dan iman kepada Dia sudah kutaruh dalam hidupmu. Dan ku pelihara, ku beri pertumbuhan. Jadilah kuat, jadilah teguh, jadilah setia, jadilah taat dan konsisten sampai kau berbuah lebat dan terus berbuah lebat dan terus berbuah lebat. Satukan api menjadi besar. Semua dalam jaminan Tuhan. Hiduplah takut dalam makan Tuhan. Hiduplah dalam pertobatan yang sungguh, kesadaran rela diri, berbalik dan tidak melakukan dosa. Aku Tuhan yang mengasihimu, yang menjadi kehidupan.
jadi direktur, tukang parkir atau apapun. Engkau Tuhanku dan menyebutmu dengan namaku, karena apa yang harus kamu tidak banyak waktu yang tersisa, tapi yang membuat kami nasamu ketika kau mengatakan semoga bisa jadi berkat buat orang lain. Tuhan memulihkan keadaanku dan menjadi berkat. Tuhan akan memulihkan kau seperti Tuhan memulihkan seorang. Maka mulai hari ini mulai bertanya, kemana kau harus pergi, apa yang harus kau kerjakan. Buat Tuhan saja, bukan yang lain. Maka Tuhan akan memberkatimu di setiap usaha pekerjaanmu, rumah tanggamu, keluargamu, semua pelayananmu, semua kehidupan di lingkunganmu akan kau jadi dapat berkat yang besar. Kalau tidak berdoa ini, aku Tuhan yang selalu menyampaikan. Yang kakinya sebelah kiri sering sakit. Tuhan bilang, kamu tidak memenuhi dasarmu. Selesaikan dasar, kerjakan bagian. Aku Tuhan yang sudah menyelesaikan bagianmu. Sekarang bagianmu harus kau selesaikan. Kalau kau tidak mampu, bilang padaku tidak mampu, aku akan memberkatimu supaya kau menyelesaikan bagian. Ketika kau merasa bahwa kamu sudah punya siapapun yang bisa mendukungmu, menolongmu, cukup bilang padaku. Aku akan membuatmu orang yang dimampukan untuk menyelesaikan tugas. Dan ketika engkau bicara kepada Tuhan, seolah-olah Tuhan setuju dengan penyerahan totalmu akan pengharapanmu kepada Tuhan. Maka mari Tuhan persiapkan, jangan lari dari panggilan. Aku Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kau. Satu-satunya orang yang kau percaya dengan destiny yang sudah berjalan bagi dirimu sendiri. Yang menjadi percaya menolongmu atau menyertaimu menyelesaikan semuanya bersama. Pandanganmu percaya bahwa aku akan ada bersamamu sampai akhir dari segala sesuatu. Terima kasih. Di hadapan kita sekarang ini Tuhan sudah taruh banyak sekali. Bawa pulang. Amin. Tuhan kami terima berkat-Mu Tuhan. Dan sebagai rohani kami diberkati dan menjadikan semua yang ada di hadapan kami. Apa yang menjadi bagian kami akan membawa pulang. Masing-masing bawa pulang bagian yang menjadi bagiannya. Yang dari Bapa Surgawi dan Tuhan. Dan Tuhan bilang, kau tidak akan kekurangan akan apa-apa. Amin. Aku sudah mencukupkanmu. Minta selalu dinikmati lagi. Dinikmati yang langsung dari Tuhan. Untuk kamu mengerti apa yang harus kamu beli, apa yang harus kamu belanjakan, apa yang harus kamu
2 kan kita dapat kepala bayi. Ya, kalau Om Haji bisa air mineral ada 2 liter. Tapi dulu dapat banyak saya. Kayaknya penglihatan itu ya. Ya, apa dilihat tuh kakak? Dan penglihatan kok kayak di saya sendiri pribadi nggak melihat kok. Soal lapangan itu nggak tahu tuh anak burung apa ya kok banyak banget. Anak burung Oh iya. kok banyak sekali. Ini saya tuh lihat ini burung apa? Saya apa itu kayak burung kan kok kecil-kecil. Banyak sekali. Saya lihat lagi itu tuh entah sungai entah warga ya. Kok ini itu loh banyak sekali. Kelihatan saya di sini. Terus saya juga lihat tadi kita bilang apa janji jadi berkat gitu. Tapi saya kan sejak dulu kan saya bilang sama teman-teman, seandainya nanti saya sudah sukses, sudah penuh semua tugas saya sudah selesai itu, Oh iya. saya mau layani Tuhan. Terjadi. Saya kalau bulan dulu itu saya pengen kalau doa di rumah kan nggak bisa ya, puji sembah itu cuma di reger-reger pengennya los gitu loh. Tapi ketika puji sembah itu tetangganya ada di tembok gitu. Pernah kok. Sering. Oh iya itu. Iya. Itu betul. Jadi kalau saya menyanyi kalau pagi jam 4 itu kan mau disumpah kan kalau waktu itu tidak bisa berdoa, tidak bisa puji sembah. Lalu kedua sekalian punya tempat pribadi sehingga aku bisa teriak semua tenaga nggak ada kurang gitu. Itu pribadi itu kayak kan itu kan seperti kan bilang ini gimana gitu. Tapi ya lihat situasi kondisi seperti ini. Tapi ya saya cuma seperti Abraham ya. Yo sekalipun tidak ada dasar untuk percaya yo, saya tetap percaya. Bukan pakai terus gitu. Ya kayak kebutuhan pas kita butuh, pas Tuhan sediakan gitu. Banyak sekali ya kejadian ya kayak seperti ini cerita ya anak anjing itu ya. Saya tuh kepengen punya anjing namanya nggak kepengen, cuma kepengen anjing impikan itu loh. Jadi kita sama Reggie di kawin itu keluar mik. Saya kepengen anjing beli nggak boleh. Sama yang pun cuma dikasih orang, cuma dikasih kita. Sapi nggak boleh. Itu sih. Tapi ternyata Tuhan tidak apa ya, tidak kasih saya karena dia mau kasih saya yang terbaik. Ya waktu itu kan saya mau waktu corona, saya kan kena berwalat, harganya turun dari biasa 500 cuma 250 toh, 300 waktu itu 2.600 mau tak buat bayar listrik gitu loh. Ya, di belakang terminal ada orang jual pom hitam, itu kan corona kan pom naik ya. Itu ini bayaran 1 juta. Saya berasa gak punya uang, punya cuma 600 kalau boleh. Ya udah saya ambil. Ya singkat cerita saya ambil, saya jual itu laku 3 juta. Ya kan saya jual snack lah. Orang bos yang punya snack ini punya anjing Rottweiler, suruh jualin. Tapi saya gak bisa tuh, kalau ada franchise-nya sekalian berapa 6 juta. Ini ada 3 juta boleh enggak? 3,5 boleh utangan liane. Ya Tuhan izinkan itu saya dapat. Dan dalam 1 tahun udah balik modal. Nah, kedua kelahiran itu sudah operasi, dibunuh terus anaknya. Sempat saya bilang, ini kok maunya Tuhan, maunya gimana tuh Tuhan? Kok ini mati semua? Jadi anaknya dimasukin itu digigiti, mati semua. Kejadian 3 kali. Yang terakhir saya udah nyerah.
puji Tuhan nyerah Tuhan, ini ndak bayar utang tapi nambah utang gitu. Terus berjalan waktu Tuhan itu kan banyak berbicara, satu lewat pendengaran, lewat penglihatan, yang ketiga lewat kejadian. Dan kita ketemu sama teman cerita, oh nggak bisa disambut, harus dibujur. Padahal yang punya dulu itu pernah bilang, aku yo tak bujur, cuma saya nggak mendengar. Terus akhirnya ya puji Tuhan, tahun ini kita diberkati, kita bisa panen. Oh yes. Ya itu ya seperti itu. Salah satunya ya kerjaan kita tuh ya kepengennya kan jadi distributor besar, tapi sejak dulu nggak kesampaian sampai saya bangkrut, nggak punya armada, nggak punya tempat, nggak punya modal. Nah, waktu itu kan ada snack namanya French. Nah itu nggak bisa tukar. Nah cuma saya langganan minta tukar semua. Tidak cari gantinya ya, saya carikan gantinya. Waktu itu kan saya ikut marketing ke Indonesia, ada teman yang pegang Solo, yang pegang siapa? Dia bilang nanti aja lebaran tak ke rumah, di pasaran saya.